Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Mirjaya, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado alias IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 2. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah, tentang kebudayaan dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat pendapat para ulama dan para asatidz tentang kebudayaan atau budaya dan Islam. Budaya terjaga, agama dikokohkan, budaya tetap dijaga. Mana yang budaya itu? Cipta karsa buatan manusia, itu budaya. Mana contoh budaya? Peci. Ada hadis Nabi Muhammad pakai peci? Tak ada. Ini budaya. Peci ini budaya. Budaya dari mana? Tak tahu saya tahu dari mana. Yang penting bunga-bunganya ini dari Aceh. Ada hadis mengatakan siapa yang pakai peci maka masuk neraka lah dia. Ada. Ini budaya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silakan pakai baju. Nih baju yang saya pakai ini. Ini bukan baju Nabi. Nabi pakai jubah. Ini baju siapa ini? Ini baju Jet Li. Coba tengok film kungfu. Ini pakaiannya kan? Makanya dulu orang-orang Melayu kalau mau buat baju, pergi dia ke tempat tukang baju, apa kata dia? Pak, tolong buatkan baju. Model apa? Baju gunting Cina. Karena ini pakaian Cina. Coba film Jackie Chan, Chow Yun Fat, Andy Lau. Celana. Ini celana bukan pakaian kita. Ini dari mana? Ini pakaian Donald Trump. Kalau kita aslinya pakai sarung. Sarung itu pun ternyata namanya, makanya ada kain sarung namanya madras. Madras itu dari mana? India. Karena Islam itu sebagian ulamanya datang dari Gujarat, lalu datang ke Aceh. Dari Aceh turunlah ke bawah ke seluruh Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke Sulawesi. Ini ulama-ulama besar. Jadi bisa dikatakan dari ujung rambut saya sampai pakaian, sampai ke celana, ini semuanya budaya, dan Islam tidak melarang budaya. Tapi tiba-tiba saya datang ceramah kemari pakai celana pendek. Pakai celana pendek, pakai kacamata hitam, naik ke atas. Hai guys, are you ready to rock? Langsung Pak Bupati manggil Pak Kapolres, manggil jajarannya, tolong kau amankan. Error nampaknya Ustaz. Kenapa? Karena dia melanggar syariat Islam. Di mana letak melanggarnya? Nampak lutut hitam bekudis. Selama menutup aurat, maka baik-baik saja. Tapi ada adat istiadat yang dijaga. Dulu kita diajari tidak boleh membelakangi abu, tidak boleh membelakangi tengku, tak boleh membelakangi tuan guru. Ini tiba-tiba saya membelakangi. Maka tadi sebelum maju, saya minta maaf dulu. Minta maaf. Itu adat istiadat kita. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya. Siapa dia? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang Arab tidak tahu ini. Ini tak ada di Arab. Tak pernah saya lihat orang Mesir begini. Ini dapatnya dari mana? Mahabharata. Itu budaya kita, kreasi nenek moyang kita, jaga terus. Apa salahnya? Makanan-makanan. Ini makanan-makanan tradisional. Masya Allah, luar biasa, dijaga. Tidak ada satupun lalat yang hinggap. Dibungkus pakai plastik. Steril, terjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak bertentangan dengan budaya. Di tempat kami kalau tamu datang itu disambut dengan tari persembahan. Tari persembahan, anak orang membawa tepak sirih pakai lagu Melayu. Datanglah orang nelpon saya, Ustaz Somad, ya tolong Ustaz ceramahkan di mana-mana Ustaz ceramah supaya jangan lagi ada tari persembahan, karena tari persembahan itu syirik. Kenapa syirik? Karena namanya persembahan, berarti menyembah selain Allah.
Kalau gitu kita robah aja, apa namanya, tari welcome. Welcome kan selamat datang. Gimana Pak kalau kita robah tari welcome? Dia nelpon, saya tetap tak setuju Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis. Anak gadis meliuk-liuk. Oke, kalau gitu kita robah anak TK. Anak TK bawa tepak sirih. Tepaklah sirih. Bawa tepak sirih. Ketika tamu datang dikasih tepak sirih, buka. Begitu dibuka tengok permen. Bagus, apa salahnya? Kalau anak gadis dibuat menari sama anak gadis rambutnya kelihatan, pinggangnya kelihatan, tak boleh. Tapi kalau anak kecil, melihat anak kecil lucunya, ingat anak di rumah. Tapi kalau anak gadis lucunya, lupa bini di rumah. Oleh sebab itu maka Islam tidak bertentangan dengan budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pakai topi putih, saya pakai topi hitam, tak perlu dipermasalahkan. Tidak ada bapak-bapak yang pakai topi putih ini tadi begitu melihat Ustaz Somad, ternyata dia pakai topi hitam, tidak semazhab dengan aku. Mari kita pulang. Mereka tetap. Bapak yang pakai jubah, bapak yang pakai kain sarung, begitu dia sampai dia tengok Ustaz Somad tidak pakai jubah, ini bukan golongan kita. Mari kita pulang. Tidak. Selama Ustaz, tapi kalau datang pula Ustaz tidak pakai celana, ini tidak semazhab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adat tetap kita jaga, agama tetap yang namanya budaya itu adalah kreasi orang yang berakal, membuat sebuah kebiasaan sehingga diikuti dari generasi ke generasi menjadi namanya budaya. Jadi budaya itu bisa dikatakan budaya daripada akal, kreasi akal seseorang, kemudian dikembangkan menjadi satu budaya. Sebab kalau kucing nggak punya budaya kucing, tidak ada budaya harimau, nggak ada punya akal. Jadi budaya dari ini, dari akal seseorang, kemudian dihadirkan dalam sebuah kebiasaan. Kalau baik menjadi baik, kalau baik budaya ini menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang di dalam Islam buat satu budaya yang baik kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan itu semuanya. Begitu juga jika itu budaya jelek yang dibuat, maka ketahuilah itu man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, memulai budaya yang jelek. Jadi budaya, jadi dari ide ini, lihat, dari orang duduk di satu tempat kemudian punya pemikiran, kemudian dihadirkan, kemudian diikuti, itulah menjadi satu budaya. Dan juga bermacam-macam ide yang bisa dihadirkan. Maka kalau dari itu jangan sampai Anda ketinggalan dalam perjuangan yang besar ini untuk membela umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai Anda punya lintasan ide-ide buruk, ide-ide kotor yang merusak ini. Bagaimana nih kalau tempat ini strategis sekali itu? Buat apa? Ini buat diskotik ajib ini. Tak taunya omongan itu dijambut sama orang. Bener, besok dibuat diskotik, Anda yang ngusulkan. Tak taunya Anda sujud, umroh, haji dan sebagainya. Semua kejahatan yang ada di situ akan ditumpangkan kepada Anda gara-gara ngomong salah, ngomong jelek. Itu punya ide. Bagaimana yang punya izin, punya biaya, punya ini. Semoga Allah membuka kepada kita semuanya segala pintu kebaikan. Pejabatnya nggak senang buat begitu kan selamat. Pemerintahnya juga membela umat Nabi Muhammad. Akhirnya kita pengen nanti kita di surga ketemu dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, tukang orang kaya, tukang sapunya di kiri kanan rumah kita juga ahli surga semuanya. Karena semuanya mengerti bagaimana berdakwah dengan Abah yang Allah beri di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama soleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib. Ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya.
mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi, tidak sekali dilarang. 4 ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu, terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja kerasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai. Ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan, turun kemudian An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, dan seterusnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamar dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan. Sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya, sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Bukan debu yang bersih. Bukan sa'idan thayyibah. Sudah tayamum dan sebagainya, sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasinya darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas di sini? Si barang di masjid namanya Abdul Rauf As-Sinkili,
diskusi di situ, menemukan nasabnya. Setelah tahu kita jalan lagi, berangkat lagi ke Pantura, bahkan dari selatan ke Jogja ke Pantura, sampai saya baru landing sebetulnya. Dari Lasem, dari Semarang ke Lampung, langsung ke sini, langsung live dengan teman-teman di sini. Dan kita telusuri, naik sampai ke Pasujudan Sunan Bonang, kita hitung tangganya sampai berapa sampai ke atas. Penjaganya namanya Pak Abdul Wahid. Banyak orang keliru sampai di atas dengan di bawahnya. Itu kita temukan sampai situ. Ya kita gali sampai kita ketemu ya beberapa sumbernya. Baik. Dan Allahu a'lam bissawab. Mendengar pendapat para asatis dan para ulama tadi, saya sepakat bahwa budaya itu boleh dilakukan atau boleh terikat dengan Islam, boleh dibudidayakan oleh Islam, asalkan tidak menimbulkan kesyirikan atas perintah atau atas Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, mari kita lihat, setelah kita melihat pendapatnya para ustadz dan para ulama, mari kita lihat sejarah tentang para ulama dahulu, para ulama terdahulu mendakwahi Islam atau menyebarkan Islam dengan budaya. Mari kita lihat. Kalimah sada kowe kudu nyekliki saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawulamu kabeh. Waduh, waduh. Cambuki aku sak maumu, sak puasmu, supaya dia ngerti sopo aku iki. Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah. Apa itu Allah? Ayo pada bubar, minggir.
Ayo, cambuki aku. Sampun, sampun. Raning biasane Lihat betisnya. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain Kanjeng Sunan Giri selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan Wali dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini.
Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya Kanjeng. Sama-sama Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan. Maafkan saya Sunan. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria, Maafkan. Maafkan. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Ya, setelah kita melihat sejarah tersebut, melihat film atau video tadi, kita mulai sekarang sepakat bahwa budaya itu boleh dilakukan asal tidak menimbulkan kekufuran. Pertama, tidak menimbulkan kesyirikan. Yang kedua, tidak melarang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita melarang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Saudara. Seperti baju ini. Baju ini adalah budaya. Ini adalah cipta karsa tangan manusia. Baju koko, sarung juga dari India. Nah, itu adalah sebuah budaya. Asalkan tidak menambahkan kesyirikan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, tidak melarang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Saudara. Jadi perspektif saya bahwa budaya bisa dilakukan. Dan opini saya, teruslah berkarya dengan budaya yang ada untuk kemajuan Islam. Sekian dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Lewati budaya, contohnya Wali Songo. Strategi dengan budaya
Sunan Kudus tahu di Kudus ini orang Hindu. Kalau orang Hindu dibuatkan bangunan masjid pakai kubah, pasti dia lari pontang-panting nengok kubah, karena bangunan kubah itu aneh. Maka dia buatkan menara dari candi. Sampai hari ini candi Menara Kudus seperti candi Muara Takus. Akhirnya orang Hindu nengok, candi seperti tempat kita, ditambatkannya lembu di situ. Kawan saya orang Kudus, satu rumah saya dengan orang Kudus waktu kuliah di Mesir. Apa kata dia? Sampai hari ini kami Idul Adha tidak motong sapi, Mat. Kenapa? Karena Sunan Kudus melarang motong sapi, toleransi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstrem, teroris, banyak belajar bagaimana islamisasi masyarakat Jawa lewat Wali Songo. Ditambatkannya lembu di situ. Akhirnya orang Hindu melihat ada candi, ada lembu. Kemudian mereka mulai dekat. Dia tahu orang Jawa ni suka nyanyi-nyanyi, maka dibuatkannya gending, gamelan, tapi lagunya lagu solawat. Solawat-solawat isinya, itulah yang kita dengar. Sampai hari ini orang Jawa suka solawat-solawat. Masjid-masjid yang ada di perkampungan pemukiman orang Jawa di Riau ini, itu banyak solawat-solawat. Ini adalah islamisasi lewat budaya. Yang tak boleh itu adalah memperturutkan budaya sehingga agamanya kalah. Itu tak bisa. Mentang-mentang ceramah ke Papua, lalu kalah agama, diikutkannya budaya Papua. Boleh sholat pakai koteka, itu tak betul. Agama tak boleh kalah. Agama itu yang merubah budaya, tapi dengan cara lembut.